Zuma ini saudara-saudara pernah masuk juga di room saya waktu itu untuk adu nyali. Tapi memang saya tidak menghiraukan, selalu saya akan bertanya untuk orang-orang yang mau mencoba nyalinya dengan saya, misalnya, kalau ada seorang laki-laki umur 54 tahun, menikahi wanita umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Dan tentu saja dia bilang, oh hormat, kalau dia kawin dengan resmi. Bukan mau kawin dengan resmi, itu menurut undang-undang agama, pantas nggak laki-laki semacam itu? Itu kan hukum pedofil, saya bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini memang pernah dialog dengan Ustadz Juma. Ustadz Juma masuk ke room Saifuddin Ibrahim. Di sini Saifuddin Ibrahim ini bertanya kepada Ustadz Juma, bagaimana pendapatmu Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan tidur dengan Nabi Muhammad di usia 9 tahun. Ustadz Juma di sini menjawab, asalkan pernikahan itu resmi tidak masalah. Saifuddin Ibrahim tidak menerima hal ini. Akhirnya kebiasaan Saifuddin Ibrahim pun muncul, yaitu ngamuk-ngamuk. Jika Saifuddin Ibrahim bertanya tentang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6 tahun, lalu kita juga di sini bertanya kepada Saifuddin Ibrahim, bagaimana pendapat Saifuddin Ibrahim ketika Rebeka dinikahi di usia 3 tahun? Kita minta pendapat Saifuddin Ibrahim saja. Karena kalau ini kita bahas terlalu panjang, bisa-bisa orang Kristen se-Indonesia ini ngamuk. Karena ini disembunyikan oleh orang Kristen. Kalau Saifuddin Ibrahim ini dialog dengan Muslim di roomnya, tidak pernah sekalipun Saifuddin Ibrahim ini menang ketika dialog. Meskipun itu dialog tatap muka. Saifuddin Ibrahim kebiasaannya kalau dialog tatap muka itu ngamuk. Kalau enggak ya dengan alasan nggak bisa datang. Karena Saifuddin Ibrahim takut kebotolannya itu akan terbongkar. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Jika saja Muslim ini mau berbuat baik dan mau menanggapi video-video saya dengan positif, maka sudah selesai urusan. Saya tidak akan menghina Islam, saya tidak akan menghina Nabi Muhammad, tidak. Hanya saya membuka cara berpikir mereka agar sadar bahwa ajaran Arab itu adalah ajaran yang aneh bin ajaib dan tidak pantas untuk diterapkan bagi bangsa manusia modern di masa yang akan datang. Kalau saja Muslim ini katanya mau meninggalkan agama Islam, dongeng dari Nabi Muhammad, maka Saifuddin Ibrahim pun tidak menghina Islam lagi, urusan selesai. Jadi Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan bahwa Al-Quran ini dongeng Nabi Muhammad. Saya pernah beberapa kali masuk ke room Saifuddin Ibrahim. Di sini saya ajak Saifuddin Ibrahim untuk dialog. Kita buktikan kitab siapa yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Saifuddin Ibrahim tidak mau. Kenapa Saifuddin Ibrahim tidak mau? Karena banyak sekali ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Contoh ya, itu tertulis di dalam Alkitab. Tercipta dulu pohonnya, baru ada mataharinya. Sedangkan pohon ini kalau tidak ada cahaya matahari dia tidak akan hidup. Dikatakan lagi di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Bumi ini datar seperti uang koin. Di sini aja di awal saja justru Alkitab ini sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Zuma ini dengan membuat perumpamaan kalau ada seorang anak memperkosa ibu kandungnya sendiri, apakah Yesus akan mengampuni dosa itu? Iya, akan diampuni. Bukan kita itu menistakan agama Kristen ya, tapi kita itu menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Kalau ada anak bermain dengan ibu kandungnya, percaya bahwa Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa mereka sudah diampuni. Ini kan gak masuk akal. Percaya saja Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Sedangkan ibadahnya seminggu sekali ke dalam gereja. Karena Paulus mengatakan di dalam Alkitab, dengan tersalibnya Yesus di kayu salib, maka dosa orang Kristen sudah diampuni. Jadi Yesus ini disalibkan untuk menebus dosa manusia. Maka tersalibnya Yesus, hukum Taurat pun dihilangkan. Tapi ketika disalibkan, Yesus pun tidak ikhlas. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Kan ada 7 itu yang diucapkan oleh Yesus ketika mau disalibkan. Jadi percaya saja kepada Yesus ini bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Jadi orang Kristen ini nggak ada lagi dosanya. Jadi mereka itu bebas mau ngelakuin apapun boleh karena dosanya sudah diampuni. Kita lanjutkan. Lah Muhammad, Nabi kamu itu Zuma,
Dia menentang semua ajaran Yesus. Dia membuat ajaran baru dan menceritakan dongeng-dongeng baru dan menciptakan kontradiksi baru dengan membuat cerita-cerita baru bahwa Yesus Kristus lahir di bawah pohon korma dan sebagainya dan sebagainya. Saya sering mengatakan ya di dalam channel lama saya dan channel terbaru saya ini, kalau seandainya pun agama Kristen itu benar, orang Islam itu tetap masuk surga. Kenapa? Karena semua perintah Yesus itu dilaksanakan oleh orang Islam. Semua larangan Yesus ditinggalkan oleh orang Islam. Malah sebaliknya, semua perintah Yesus ditinggalkan oleh orang Kristen, tapi larangan Yesus dilaksanakan oleh orang Kristen. Makanya saya bilang, kalau seandainya agama Kristen benar, orang Islam itu tetap masuk surga, orang Kristen itu tetap masuk neraka. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak bertuhan kepada manusia. Jangan makanan-makanan bidua. Kenapa? Karena bangkainya pun kamu sentuh itu tetap haram. Tapi Paulus mengatakan semuanya yang berkaki empat ataupun yang hidup itu boleh dimakan. Nah, jadi nggak ada cerita haram makanan di dalam Kristen ini. Ini kata Paulus, bukan kata Yesus. Nah, jadi ucapan Nabi Muhammad dengan ucapan Yesus itu tidak bertentangan. Ucapan Yesus dengan Paulus itu yang justru bertentangan. Mereka itu bukan mengikuti apa kata Yesus, tapi mereka itu mengikuti apa kata Paulus. Nah, jadi buat teman-teman sekalian jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Muhammad, ya, Muhammad bersetubuh dengan mayat, dan mayat itu adalah Fatimah. Fatimah itu adalah besannya Muhammad, ibu dari Ali bin Abi Thalib. Apakah akan diampuni dosa Muhammad? Tidak. Kenapa? Karena Muhammad menciptakan agama baru. Karena Muhammad mengaku diri sebagai nabi dari Arab, padahal tidak pernah ada nabi dari Arab. Inilah fitnah Nudin Bongak Duda Tua ini paling keji. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad begitu dengan jenazah. Padahal hadis sebenarnya kan tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Ketika ibunda dari Ali ini meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur. Di sini Nabi Muhammad meletakkan jubahnya di atas jenazah ini. Jenazah ini kan dilapisi beberapa kain kafan. Lalu Nabi Muhammad berbaring di sampingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Muhammad, kenapa engkau berbaring di sampingnya?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku menahan hempitan kuburan ini." Kain kafannya pun beberapa lapis. Kemudian Nabi Muhammad di sini meletakkan jubah di atasnya. Tapi si Udin ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad begitu dengan jenazah. Kenapa? Karena kalau Saifuddin Ibrahim ini tidak mencaci maki agama Islam, tidak memfitnah agama Islam, Saifuddin Ibrahim ini kan tidak mendapat kemakan. Apalagi sekarang si Udin ini sudah ditinggalkan oleh istrinya. Sarah Ayu sendiri mengatakan si Sarah Ayu ini pontang-panting mencari kerjaan. Si Udin ini kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki mengharapkan donasi yang tak pasti. Jadi kalau tak menghina Islam, si Udin ini tidak akan mendapatkan donasi. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.